Hari ini kita kedatangan monitor gaming yang harganya cukup terjangkau guys, dan ini adalah SPC Pro SM27. Ini monitor gaming yang cukup unik ya sebenarnya, karena dengan harga yang cuma 2,3 jutaan kalian udah dapat layar yang IPS dan curve ya. Kemudian ukurannya juga cukup besar, 27 inch dengan resolusi Full HD. Tapi worth atau enggak ya buat dibeli, kita bakal review sekarang. Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan ini adalah SPC Pro SM27. Dan gue mau kasih tahu aja ke kalian semua ya, kalau ini tuh di pasaran itu gue lihat sekarang udah ada dua macam ya. Yang pertama ini yang refresh rate-nya 75 Hz, dan yang kedua ini yang 165 Hz. Nah uniknya harga keduanya ini cenderung sama, jadi kalau kalian beli pastikan beli aja yang 165 Hz, itu yang versi paling terupdate guys, dengan harga juga sama di 2,3 jutaan. Nah untuk desain ya, monitor ini tuh udah terlihat keren, kemudian modern juga dengan bezel yang udah tipis. Jadi kalau kalian perhatikan bezel atas kiri kanan itu udah tipis banget, dan di bawah cuman menyisakan logo SPC aja. Jadi secara tampilannya udah modern dan keren banget guys, terlihat lebih mahal dari harga aslinya. Nah karena layarnya ini curve atau lengkung, jadi kelihatannya juga lebih wah ya. Dan tombol-tombolnya ini ada di bawah sini guys ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tombol di bagian bawah sini. Dan untuk panel layarnya sendiri ini udah slim ya. Kalian bisa lihat sendiri ini tipis, dan komponennya ngumpul di sebelah bawah sini guys. Ini ada lubang ventilasi juga ya di sepanjang covernya ini. Dan untuk standnya ini dia desainnya sih plain aja, datar-datar aja, tapi ini sudutnya bisa kalian atur ya, jadi bisa kalian naikin atau turunin, kemudian menyesuaikan dengan posisi duduk kita nyamannya di sudut pandang yang seperti apa. Kalau untuk warna, ini monitornya didominasi oleh warna hitam, kemudian ada strip juga merah ya di samping-sampingnya, juga ada merah di standnya. Jadi perpaduan dua warna ini udah lumayan ngasih tone untuk gaming ya, untuk di monitor ini. Jadi kalau untuk desain menurut gua ini udah keren banget guys. Tapi beda dengan desainnya yang udah excellent ya, untuk build quality-nya menurut gua cenderung pas-pasan aja, khas monitor di kelas entry. Jadi panel layarnya ini terasa cukup ringkih ya, dengan screen protector yang menurut gua juga standar aja. Kemudian untuk bodinya semua dari plastik ya, dan secara material sih untuk bodinya ini udah kuat, cuman emang kalau feel-nya dan finishingnya juga masih feel-nya masih kerasa di kelas entry-nya ya. Dan untuk stand-nya ini yang keren, ini dari metal, jadi udah kuat banget guys, dan juga udah kokoh untuk menyangga monitor ini buat ditaruh di meja atau di tempat yang kalian pengen. Oke, next ini yang paling penting ya untuk dibahas di monitor gaming, yaitu panel layarnya. Jadi gimana tampilannya, kemudian juga apa fitur-fiturnya. Dan untuk layarnya sendiri, ini layarnya IPS display 27 inch dengan resolusi Full HD. Tampilannya udah bagus dan udah tajam ya, dan dengan desain yang curve gini tampilannya cukup memuaskan di mata guys, terutama kalau dipakai buat gaming. Jadi main game di ukuran segini itu lebih puas ya, daripada sekedar kayak main game di layarnya laptop atau di layar monitor yang flat atau yang berukuran lebih kecil. Untuk viewing angle-nya ini udah luas guys, jadi dilihat dari sisi samping juga masih jelas. Dan untuk refresh rate ini yang penting banget ya buat experience gaming. Tadi udah sempet gua singgung juga di awal ya, kalau sekarang ini di pasaran ada yang versi 75 Hz 3 milisecond ya untuk respon time-nya, dan juga ada yang 165 Hz refresh rate 1 milisecond untuk respon time-nya, dengan harga yang ternyata cenderung sama. Jadi kalau kalian beli, sekali lagi pastikan pilih yang terbaru yang 165 Hz, karena secara simple sih, semakin tinggi refresh rate-nya, gambar yang ditampilin semakin mulus ya, dan pergerakannya atau kalau kita lihat grafisnya itu juga semakin smooth kalau dipakai buat main game. Terus kalau untuk hal yang menurut gua kurang di sisi tampilan dari layar monitor ini, ada di brightness-nya guys, karena brightness-nya ini menurut gua kurang begitu tinggi ya. Jadi ini udah gue set 100% dan maksimalnya cuma segini. Seandainya bisa lebih tinggi lagi bakalan lebih bagus, karena kadang kalau kita pengen brightness yang lebih tinggi, maka kita nggak bisa dapat itu karena mentoknya ya cuman segini ini guys. Jadi overall untuk tampilan layarnya sih udah asik banget ya buat main game di harga segini. Dan untuk menunya sendiri lumayan lengkap ini. Jadi di sini ada pengaturan brightness-nya, kemudian kontras ya standar, lalu ada eco mode.
Ini bisa kalian ubah mode-nya ke mode standar atau ke movie, ada ke internet dan ke game juga, dan masih banyak lagi guys. Kemudian ada juga opsi untuk mengaktifkan DCR, HDR, ada pengaturan FreeSync juga di sini dan masih banyak lagi. Jadi menunya bisa kalian ubah-ubah sendiri ya lewat tombolnya ini. Dan untuk port, monitor ini punya dua port input utama yaitu HDMI dan juga VGA. Terus kemudian ada juga extra port input ya kayak audio dan satu port lagi untuk DC power in. Jadi kesimpulannya ya untuk monitor gaming SPC Pro SM27 Curve ini memberikan desain, tampilan dan juga experience gaming yang mantep ya di harga yang cukup terjangkau 2,3 jutaan aja. Dan fiturnya udah lengkap, refresh rate-nya dan respon time-nya juga kalau yang kalian beli yang 165 Hz dan 1 millisecond untuk respon time itu udah bagus guys dan udah mantap lah kalau dipakai buat gaming. Dan hal yang kurang di monitor ini menurut gua pribadi ada di build quality, khususnya di protektor panel layarnya ini. Dan untuk sisanya sih monitor ini cukup recommended ya, dan cukup keren juga sih buat kalian yang pengen main game dengan lebih lega di budget yang nggak terlalu besar. Dan untuk penggunaan lain selain gaming ini udah oke sih ya. Misalkan kalian pengen pakai ini buat nonton, itu terasa luas nonton film di sini guys. Kemudian buat harian juga udah enak. Tapi kalau gue sendiri untuk kerjaan yang hubungannya sama editing dan juga multimedia, untuk ukuran layar yang segede ini gue lebih prefer monitor dengan resolusi yang lebih tinggi ya, di atas Full HD. Tetapi ya overall kalau emang kebutuhan kalian cuma Full HD dan buat gaming atau buat kerjaan harian sih ini udah keren banget guys. Apalagi harganya juga udah terjangkau. Dan itu dulu ya yang bisa gue share di video kali ini. Semoga aja bermanfaat dan bisa menjadi insight buat kalian yang lagi cari monitor gaming dengan harga murah. Kalau punya pertanyaan atau pendapat, ini kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar. Gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.